Yesus. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami bersama KBN Nusantara. Gus Mar, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Kang Bejo baik? Alhamdulillah. Oke. Sehat-sehat selalu. Dan semoga saudara-saudaraku semua senantiasa dalam keberkahan, kebaikan, Amin. dari Ya Rabbal Alamin. yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Ini mumpung bertemu dengan Gus Mar, KBN Nusantara, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang sang Imam Jumbo yang kemarin teriak-teriak ya guys ya. Belum lama ini berarti ya, yang teriak-teriak usir. Oh, belum. Ada Paling baru itu. paling baru ya. Yang pada saat ngisi ceramahnya, jadi sang Imam Jumbo ini teriak-teriak usir. Ya tentunya kita semua tidak asing dengan bahasa usir itu tujuannya kemana? Tentang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman yang mendukung tesis beliau. Ini menurut kami ini sungguh sangat-sangat provokatif. Ini gimana menurut pandangan Gus Mar tentang sang Imam Jumbo ini yang teriak usir, jangan beri panggung, terus pokoknya jangan beri kesempatan. Ini kan luar biasa ini provokatifnya. Ini menurut pandangan Gus Mar ini gimana? Ya, terima kasih Kang Bejo. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab dalam ceramahnya itu di depan banyak sekali orang itu sangat-sangat provokatif, menghasut massa, ujaran kebencian, ya, penghasutan yang menurut saya itu sebenarnya bisa berdampak hukum. Bisa ya? Bisa berdampak hukum menurut saya karena terang-terangan itu menghasut massa, ujaran kebencian, undang-undang IT, dan bisa berbahaya dampaknya kepada orang-orang yang selama ini giat getol meluruskan nasab para habib. Ya diantaranya yang sering di panggung diundangkan Kiai Mat, Gus Abbas, dan lain sebagainya. Di situ jelas sekali Rizik Syihab menghasut massa agar kalau ada orang-orang yang menurutnya dianggap memecah belah antara Habib dan Kiai, gitu. Menurutnya, klaimnya dia gitu loh. Bahkan kalau menurut saya itu yang memecah belah itu siapa? Menurut saya Rizik Syihab sendiri ceramahnya itu provokatif, memecah belah, mengadu domba. Dia mengatakan penceramah-penceramah itu kalau datang ke kampung Anda usir saya bertanggung jawab di dunia dan akhirat, kan begitu. Sampai gitu ya? Ya, jangan beri panggung. Itu kalau kemudian dituruti oleh umatnya, tiba-tiba Kiai Mat lagi pidato misalkan, atau Gus Abbas lagi pidato, dibubarkan, diusir, itu kan bisa clash, bisa terjadi chaos, benturan antara orang-orang yang tersesat mengikuti hasutannya Rizik Syihab dengan para pendukungnya Gus Abbas, Kiai Mat, terjadi clash misalkan, itu berdampak hukum. Yang pertama adalah orang yang membuat kegaduhan, yang melakukan pengusir. Yang kena duluan ya? Iya, kena duluan sebagai pelakunya. Yang kedua, kemudian kalau dia diperiksa memang karena pengaruh dari ceramahnya Rizik Syihab juga bisa kena. Karena memprovokasi, aktor intelektualnya lah, menghasut massa, bisa kena pasal. Jadi menurut saya nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut kepada Gus Abbas, Kiai Mat, dan juga para pendukungnya. Kalau mereka bikin gara-gara kebetulan, sekalian aja. Jual gue. Iya, gue borong dalam konteks hukum. Ya. Bawa aja langsung siapa yang bikin provokasi, mengubarkan dan lain sebagainya, laporkan ke polisi. Kalau kemudian di situ memang terkait dengan provokasinya Rizik Syihab ini, Rizik Syihab bisa ikut kena dilaporkan. Karena aktor intelektualnya itu kan. Menurut saya adalah ceramah itu yang justru mengadu domba. Mengadu domba para muhibbinnya dengan para cintanya Gus Abbas, Kiai Mat, yang notabene adalah sama-sama anak pribumi.
sama-sama anak Nusantara, dan ini yang harus dipahami oleh kita semuanya, khususnya anak-anak Nusantara. Jangan mau diprovokasi semacam itu oleh orang-orang dari klan Yaman ini. Kalau mereka berani ngapain? Kenapa nggak ngusir sendiri? Grupnya mereka sendiri. Iya, Rizik Syihab sendiri misalkan datang ke forumnya Yemat atau forumnya Gus Abbas. Kalau memang laki-laki jantan, kenapa tidak dia sendiri yang mengusir? Nggak usah memprovokasi, menghasut anak-anak Nusantara. Itu kan pengecut menurut saya. Kalau berani datangnya sendiri, kalau berani. Kalau nggak berani ya nggak apa-apa, silakan teman-temannya diajak ke sama klan Yaman. Jadi nanti urusnya jelas. Siapa berhadapan dengan siapa. Jangan kemudian mau anak-anak Nusantara diadu dengan sesama anak Nusantara. Mereka menari-nari di belakang, enak-enak. Tepuk tangan. Nah, makanya kita harus cerdas ini ya. Saudara-saudara semuanya, jangan mau diprovokasi oleh orang-orang dari klan Yaman dengan bahasa-bahasa bela habaib, semacam-macam ledek bengek gitu. Buktikan aja lah bahwa kalian itu adalah dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja. Selesai. Selesai ya. Kuncinya kan itu. Toh selama ini Kiai Imad itu kan sudah membuka, iya. Mengundang untuk berdiskusi bareng, duduk bareng. Mereka kan selalu berdalih alasan ini dan itu, kan gitu tuh. Sudah bukan satu atau dua kali, sering kali mengajak duduk bareng. Tetapi semenjak kebebasan sang Imam Jumbo ini kok semakin panas gitu, kesannya kan semakin panas. Ya, dan semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh Kiai Imad khususnya. Jadi kalau Rizik Syihab merasa ahli, tinggal dijawab aja. Tesisnya itu ya. Tesisnya atau karya tulisnya Kiai Imad adalah bentuk atau produk ilmiah. Dia jawab dengan secara ilmiah pula. Jangan provokasi. Dan saya kira Kiai Imad sudah membuka pintu itu lebar-lebar sejak lama kepada Robitul Alawiyah. Jadi Rizik Syihab, kalau Anda punya jawaban atau antitesa secara ilmiah, mengapa tidak mengumumkan itu, menyampaikan itu, memfasilitasi itu, mengundang Kiai Imad, mengundang Gus Abbas untuk menyelesaikan ini, untuk berdebat secara ilmiah dalam tanda petik ya, debat untuk mencari penyelesaian secara ilmiah. Nggak usah pakai keluar-keluar provokasi massa. Ilmiah kok pakai provokasi. Kalau judulnya provokasi massa, menghasut massa untuk membubarkan pengajiannya Kiai Imad, pengajiannya Gus Abbas, minta agar diusir, dia bertanggung jawab, itu namanya nantang gelut. Nantang gelut. Dan kalau nantang gelut lah dengan ulama atau warga anak-anak satria Nusantara, ya nggak usah nantang-nantang. Jumlah kalian berapa? Kalau diladenin yang berbahaya. Walaupun saya tidak menganjurkan itu ditanggapi atau secara massa sebagaimana tantangannya provokasinya Muhammad Rizik. Menurut saya lebih baik dia hadapi dengan hukum. Ya. Karena kita negara hukum. Tunjukkan bahwa kita orang-orang yang beradab. Terus ya beda dengan golongan mereka. Ya, agar nampak beda siapa mereka, siapa kita. Begitu. Jadi saya lagi tidak usah terlalu banyak mengumbar provokasi, menghasut massa, menebar kebencian. Itu ada pasal-pasal hukumnya loh, penghasutan itu. Apalagi kalau sampai kemudian belum terjadi, ya hukum saja larinya. Penjarakan semuanya aja ya, orang-orang yang menghasut dan terhasut sekalian. Biar ada efek jerahnya kan. Iya, efek jerah. Memang kalau melihat fenomena seperti itu ya, kami juga merasa, aduh kok jadi begini kan gitu tuh. Jadi sebenarnya itu nggak kaget. Pola yang diterapkan mereka itu dari dulu sampai sekarang itu kan ya seperti itu lah. Seperti itu. Marah-marah, terus provokasi massa. Terus salahnya Kiai Imad gimana kan gitu. Ya kalau dianggap salah Kiai Imad kan melakukan penelitian, ya tunjukkan kesalahan karya tulisnya Kiai Imad terkait nasabnya para Habib ini di mana? Di mana? Itu aja secara ilmiah. Dibantah, kan? Bukan dibalas dengan provokasi. Seolah-olah nantang gelut.
Oh, tentang gendut sih. Jangan tanya lah jumlah mereka berapa sih. Kalau pribumi itu sejarahnya jelas, yang mengusir Ya, Belanda itu kan pribumi, Gus. nggak nggak usah ditanya lah kalau masalah itu. Tapi kalau terpaksa terus-terusan memprovokasi, minta adu clash begitu, ya Apa tunggu saja apa boleh buat. Kita juga punya harga diri. Apalagi ini kan negara kita, tanah air kita, Iya. Nusantara milik kita. Slogannya orang-orang itu kan begitu. Nusantara milik kita. Nusantara milik kita. Lalu mereka siapa sih? Mereka kan bukan asli warga pribumi. Mereka keturunan klan Yaman, Datang. pendatang yang didatangkan oleh penjajah Belanda. Kata ketum fungsi. Ya, Mustajirun, Mustajirun. pengungsi. Ya, itu yang ngomong Gus Yahya Holil Stakuf loh. Waktu belum jadi ketua umum PBNU. PBNU. Tapi memang fakta itu. Lah pengungsi kok mau lagu di sini. Keturunan pengungsi kok mau sombong-sombong. Terus seakan-akan yang punya Kok yang punya Nusantara. rumah mengklaim Nusantara katanya miliknya. Ini seharusnya menyadarkan Dari para Hongkong. mukibin ya, di sini. Seharusnya. Iya dong. Sadar itulah. Ya, yang terpenting mau tadi. Walaupun saya tidak percaya bahwa walaupun Muhyiddin ya hari ini mau dengan serta-merta terprovokasi mengikuti hasutannya Rizik Syihab. Ya mungkin di depannya mungkin gak enak. Bilang siap, siap. Tapi di belakang pasti berpikir. Berpikir seperti apa ya tadi, masa kita mau dibenturkan sesama anak-anak bangsa, sesama warga pribumi, mau diasut, dibenturkan, diprovokasi oleh orang-orang keturunan pengungsi. Kan goblok sekali, lengop sekali. Cara Wong Banyumas ini lengop ya. Kalau mau diadu oleh pengungsi, pengungsi sini kok adu-adu. Pengungsi apa kan gitu. lah ya, kita yang punya tuan rumah kok. Kita kan yang tuan rumah. Mestinya mereka itu harusnya bersyukur sudah diterima, dihormati, kan gitu. dikasih hati malah ngorok belai. Seumpama ngundang, kalau mereka itu ngaku Habib itu amplopnya pasti lebih besar dibanding. Nah, menurut saya, sorry, kalau Rizik Syihab tadi dalam ceramahnya saya dengarkan memprovokasi, jangan beri panggung, Usir. usir. Kalau menurut saya balik untuk anak-anak Nusantara warga itu hari ini, nggak usah diberi panggung. Keturunan Seperti itu ya, klan-klan imigran Yaman. Kita yang mestinya ngomong begitu, jangan beri panggung. Yang seharusnya ngomong seperti Iya, kita kan, kita. karena kita yang punya rumah. Kita yang punya rumah dan sering-sering ceramahnya memprovokasi umat, memecah belah umat, membuat doktrin-doktrin yang tidak bisa dibenarkan. Betul itu, Gus. Lah ya, saya anjurkan itu kepada warga NU, nah, warga Nahdien. Menurut saya sudah saatnya hentikan panggung-panggung dari mereka. Jangan beri panggung mereka. Jangan kasih kesempatan mereka memprovokasi beradu domba rakyat Indonesia. Itu saja. Undanglah kiai-kiai Nusantara, masih banyak. Masih banyak. Ulama-ulama Nusantara yang alim-alim masih banyak. Yang menyejukkan. Menyejukkan. Itu saja lebih menguntungkan daripada ngundangin mau balik aku keturunan Nabi, keturunan imigran Yaman, dikatakan sebagai keturunan Nabi. Kalau ceramahnya isinya menghasut begitu, buat apa? Buat apa? Apa manfaatnya bagi Nusantara ini? Terus nilai ibadahnya di mana? Kan Lah iya, kalau isinya hasutan provokasi begitu malah berbahaya, membahayakan bangsa, membahayakan keutuhan NKRI. Buat apa? Mendingan undanglah kiai-kiai sendiri, kiai Nusantara yang telah mengajarkan Islam kepada kita sejak kecil, belajar alif bata, yang ngajari ya kiai-kiai kita kok. bagaimana membina Lah iya. toleransi kan gitu. Lah iya, bukan orang-orang dari Yaman, bukan kok. Mereka bohong, bullshit mengatakan penyebar Islam pertama di tanah Jawa itu halu itu. Awalu man ja'a fil Jawa alladziina tasyarul Islam. Bullshit itu. Bullshit. Sebelum mereka datang kita udah Berislam. udah Islam menyebar di mana-mana, udah banyak ulama, udah banyak tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Wali Songo yang membawa Islam pertama di Nusantara, bukan mereka. Mereka datang setelah 4 abad kedatangan Wali Songo. Ya sekarang nggak bisa ditipu lagi lah.
Terus yang membawa juga VOC kan gitu. Iya, mereka bareng dengan VOC. VOC itu siapa? Tujuannya apa ke sini? Tentu saja yang dibawa adalah teman-temannya satu visi kan begitu. Nggak mungkin membawa yang lainnya. Nah, iya, nggak mungkin juga membawa keturunan Nabi. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga keturunan Nabi mau diperalat oleh Belanda. Nggak mungkin itu. Dari situ aja kalau akal kita dipakai udah selesai sebenarnya. Ya, ketemu orang nggak perlu harus pakai kitab-kitab nasab, dari logika berpikir itu selesai. Dari cara dakwahnya kan kelihatan ini nah, ya. Bukan cucu Nabi, masa cucu Nabi dakwahnya seperti itu kan. Ya. Rahmatan lil alaminanya gimana? Betul. Masa cucu Nabi mengadu domba, memprovokasi sesama umatnya Kanjeng Nabi kan. Nah, ya, mengajari untuk melawan ulama Nusantara. Nggak mungkin kalau itu disusulkan dengan Nabi. Terus seumpama kita bandingkan dengan ceramahnya Kiai Wahyudin, Gus Abbas, ini kan sangat jauh beda. Apa pernah Kiai Wahyudin, Gus Abbas itu provokasi? Enggak pernah Kiai Mat, Gus Abbas ceramahnya bukan memprovokasi mengadu domba antara Kiai dan antara habaib dengan Kiai, antara Kiai NU dan enggak ada. Yang dilakukan oleh Kiai Mat dan Gus Abbas semata meluruskan sejarah, mencerdaskan kepada kita, membuka sejarah yang selama ini sengaja dikamuflasekan, ditutupi agar ditempatkan pada porsinya. Pahlawi ini apakah betul-betul keturunan Nabi apa bukan? Kan itu kan kebenaran, karena tidak bisa sembarangan orang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Apalagi Nabi ya, mengaku keturunan orang lain yang bukan duriahnya juga nggak boleh. Sudah ngaku keturunan Nabi, kemudian itu digunakan untuk kapitalisasi banyak hal, kepentingan ekonomi, sosial, agama, politik. Ya sangat layak untuk dikritisi, gitu Kang kita. Ya. Itulah pemaparan dari Gusmat KBN Nusantara. Kayaknya sudah ya, Gus ya? Cukup? Cukup ya? Oke. Ini luar biasa bagaimana pemaparan dari Gusmat KBN Nusantara kepada kita semua. Bahwa mereka ternyata itu sangat jauh panggang dari status sebagai cucu Nabi, karena perilaku, metode dakwah yang diterapkan sungguh provokatif. Dan pesan untuk para muhibbin yang terlanjur ta'assub, kita cobalah berpikir yang logis, yang waras, bahwa Nusantara ini adalah rumah kita. Masa mau diprovokasi terus berbenturan dengan sesama anak bangsa? Nah, jangan sampai. Justru mereka yang akan tepuk tangan, terus mereka yang senang. Kita harus ingat bagaimana peristiwa KM 50, dari 6 laskar yang meninggal itu kan tidak ada satupun. Betul. Harus belajar dari pengalaman lah. Seharusnya ini menyadarkan kita semua. Terima kasih banyak buat Gusman. Oke, sama-sama Kang Bejo. Ngobrol-ngobrol bareng dengan kami. Terima kasih. Cukup sekian. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.